Halo kawan-kawan, kali ini saya berbagi mengenai pengalaman saya mengikuti Temu Pendidik Nusantara ke-9. Berikut adalah rincian acaranya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Artajulia, saya lahir di Surakarta. Kemudian saya merupakan lulusan S1 dari S2 Pendidikan Matematika di UNS. Kemudian untuk pengalaman mengajar, saya pernah menjadi direktur selama 8 tahun, jadi selama jadi siswa saya juga direktur. Kemudian pernah jadi marketing manager selama 1 tahun. Lalu saya juga pernah menjadi desain luar biasa biaya korporat selama 1,5 tahun. Dan untuk karir sebagai guru, saya baru memulainya 4 tahun ini. Walaupun saya bisa menerima matematika ya, tapi saya belum untuk mampu matematika setelah banyak keluar kelas. Akibatnya karena masih sedikit kejamnya, akhirnya saya juga diberi tambahan sebagai ahli sosial media, semua sosial media dari sekolah. Nah, ada yang tahu siapakah? Nah, ini dikenal sebagai apa ya? YouTuber. Bahkan dia pernah menjadi YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara. Sebelum akhirnya saling pemberian eksis. Nah, di sini awalnya orang itu tidak menjadikan YouTuber itu sebagai profesi, bahkan mungkin ada mencari cuan. Jadi dulu tidak punya yang meneliti, tapi semenjak kemunculan akademika, kemudian kemunculan realistis dengan penghasilan yang fantastis, orang-orang mulai berlomba-lomba untuk menjadi YouTuber. Ada yang ingin jadi TikToker. Bahkan kalau kita tanya ke siswa kita di SMP SMA, dia ditanya mau jadi apa? Ada ceritanya udah mulai seperti itu. Yang nggak mainstream dokter udah nggak kayak gitu lagi. Nah, lalu apa sih dampak adanya fenomena ini gitu ya? Nah, YouTuber, TikToker, kemudian apa namanya gamer itu sekarang dikenal sebagai konten kreator. Nah, lalu ada apa kaitannya dengan tersebut? Apa kaitannya dengan jika kita melihat ada undang-undang itu disebut ada dari domain, ide, pengarahan, informasi, nilai dan lain-lain. Setuju ya? Nah, tapi apa namanya tentunya cara mengajar atau cara dalam menyelesaikan tugas-tugasnya antara satu guru dengan guru lain itu berbeda. Betul? Mungkin caranya saya menyelesaikan tugas saya seperti ini. Nah, saya sementara untuk yang lainnya seperti ini. Nah, tapi kita bayangkan apabila cara metode yang digunakan itu hanya diterapkan di kelasnya saja. Akibatnya apa? Akibatnya ya yang tahu tentang praktek baiknya, tahu tentang ide-idenya itu ya hanya sesuai biasa saja. Jadi tidak semua orang itu tahu. Tapi bayangkan apabila kita memberitahu atau menyebarluaskan ide praktek baik tersebut kepada banyak orang, tentunya pemanfaatannya akan semakin luas. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan adanya legacy atau warisan, nah ketika kita memberikan pemanfaatan ke banyak orang, sebagaimana kita ketahui di manfaat ini ada 3 amalan yang tidak pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah memberikan kejayaan, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua nah, ide-ide praktik baik tadi, kemudian inovasi pembelajaran, kalau kita sudah luaskan sosial media, itu nantinya akan menjadi sudah digital yang memberikan bermanfaatan. Tentunya bagi inilah yang kita harapkan sebagai legacy atau warisan tadi. Jadi ketika kita mendengar kata warisan, biasanya yang terbesit di pikiran kita itu apa ya? Uang, tanah, apalagi ya intinya berupa materi ya. Padahal kan tidak seperti itu. Ide-ide praktik baik, kemudian inovasi belajar itu juga merupakan suatu warisan yang salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang kita amati grafik mengenai top social network platform di Indonesia. Kalau apa? Kalau ibu lihat di sini, yang menduduki puncak klasmen itu apa ya? YouTube. YouTube ini paling populer di Indonesia. Ini survei tahun 2003. Nah, kemudian diikuti oleh Facebook masih populer, kalau saya sekarang udah jarang menggunakan Facebook ya. Kemudian TikTok, nah ini mulai
tahun sebelumnya itu kita bentuk yang populer, sekarang sudah mulai dibentuk oleh TikTok. Nah, lalu bagaimana guru itu bisa memanfaatkan platform media sosial ini? Jika kita lihat ya, saya pun ketika dulu itu ya, jadi ketika punya masalah di kelas, saya jarang untuk berdiskusi dengan guru lain. Nah, tapi semenjak adanya kemunculan TikTok, YouTube, dan juga Instagram dengan berbagai konten-kontennya, saya mulai melihat bahwa ternyata cara guru mengajar itu unik-unik ya. Jadi saya bahkan bisa melihat seperti guru yang mengajar itu murid-muridnya menonton film, yang meminta mereka untuk merangkumnya, dan saya lihat itu ada antusias. Nah, justru saya tahunya dari sosial media ini. Nah, kita sebagai guru bisa manfaatkannya untuk juga berbagi. Terlebih sekarang semenjak adanya pandemi dulu itu ya, kemudian ada kurikulum merdeka, guru itu dituntut untuk mempublikasikan aksi nyatanya ya, melakukan aksi nyata, banyak aksi nyata dan sebagainya. Nah, akhirnya mulai muncul konten-konten yang menampilkan keluh kesah guru selama mengajar atau selama menghadapi kurikulum merdeka. Dulu kurikulum bawahnya cuma sedikit ya, gambar banyak sedikit. Kemudian ketika kurikulum merdeka, wah bawahnya barangnya banyak sekali ya. Itu kan konten-konten yang beberapa waktu lalu itu sempat viral ya. Kemudian dilema dalam menghadapi murid. Nah, apalagi sekarang murid sudah pasti naik kelas. Nah, itu banyak konten-konten muncul mengenai dilema guru ketika harus naikkan murid yang kompetensinya itu aduh sangat menyedihkan gitu. Tapi kita harus kayak ada tuntutan ya untuk menaikkan kelas kita. Itu mulai banyak konten-konten muncul seperti itu. Kemudian juga ada konten-konten mengenai traffic baik. Nah, inilah cara guru memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, seperti itu. Nah, saya pun mulai melirik sebagai konten kreator itu juga karena melihat konten-konten lucu dan menghibur dan menarik tadi. Untuk YouTube saya itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016. Itu pun karena ada tugas kuliah ya. Dari dosen minta untuk mempostingnya di YouTube, tapi baru saya itu aktif mengunggah ke 2023 itu. Nah, kemudian bahkan Instagram saya itu sudah ada sejak 2013, tapi baru saya setting sebagai publik itu di tahun 2023. Sebelumnya privat ya settingnya. Untuk TikTok saya itu juga baru saya buat di tahun 2013, itu pun karena tuntutan tugas tambahan saya tadi sebagai admin sosial media sekolah gitu. Nah, jadi kalau mau dikatakan sebagai konten kreator saya itu masih jauh sekali. Menurut saya itu masih sedikit. Jadi kalau berbicara mengenai dampak yang dihasilkan dari konten-konten saya itu juga masih sedikit. Tapi ketika saya melihat bahwa konten saya disukai oleh rekan guru yang lain, kemudian bahkan disimpan oleh rekan guru yang lain, saya tuh jadi bersemangat kembali dan punya harapan untuk bisa memberikan dampak yang lebih luas pada rekan kerja maupun pada siswa dan masyarakat pada umumnya. Nah, lalu apa yang berubah dari adanya konten kreator ini ya? Jadi semula yang pengajaran itu hanya berlangsung di kelas, manfaatnya yang diketahui oleh siswa yang diajar. Nah, akhirnya dengan munculnya konten-konten seperti itu tentang pembelajaran, kita bisa mengajar juga dari berbagai platform. Apalagi kita dulu mengenal Zoom, kemudian Google Meet dan sebagainya. Kemudian persebaran ilmunya yang dulunya tuh hanya terbatas. Dan kita kalau cari ide tuh kalau nggak malu ya tanya sama teman guru ya, tanya sama teman guru, atau mungkin dari baca-baca buku mengenai metode belajar. Hanya sebatas itu. Ya, atau mungkin browsing-browsing di internet. Tapi sekarang persebaran ilmu itu semakin luas dari konten-konten TikTok, Short atau Reel dari YouTube maupun Instagram itu bisa sebagai bahan kita untuk belajar. Nah, selanjutnya yang dulu kita itu masih minim inspirasi, jadi nggak tahu harus nyari inspirasi gimana. Ketika saya punya permasalahan lain, bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu akhirnya dengan adanya konten-konten yang tentang ide praktik baik tadi, kita bisa punya inspirasi mengajar yang lebih luas. Itu tadi pengalaman saya untuk pertama kalinya mengikuti TPN di Ponorogo. Semoga menginspirasi.